iya nih wakil presiden mobilnya ya, dan banyak pas pampres juga ya. Sepertinya sedang ada penurunan barang-barang bantuan ya, logistik bantuan ya yang sedang diturunkan oleh Pak Polisi ya. Nah, ini masih di sebelumnya di sini sudah didatangi oleh KDM dan juga Wapres Mas Gibran ya, dan di sini masih berkumpul ada dari Polres, dari Polri, TNI ya. Lihat kondisi masyarakat daerah sini dan kita juga harus cari solusinya, karena setiap tahun ini kan banjir langganan. Ternyata tadi ada Pak Wapres datang ya. Siapa? Kita sudah mengajukan ke dia untuk normalisasi Kali Cibeher. Kalau Kali Cibeher tidak dinormalisasi ya akan begini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama saya channel YB TV ya. Kali ini di hari Senin 19 Januari 2026 ya. Saya kali ini meninjau lokasi di mana kemarin terjadi banjir di sini ya teman-teman ya, tepatnya di Kampung Gedong, Srimukti, Gabus ya teman ya, di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ya. Dimana informasinya di sini nanti bakal didatangi oleh KDM, Wapres Presiden, dan juga tokoh-tokoh masyarakat ya. Bahkan nanti ada Pak Bupati ya akan meninjau di lokasi banjir sini ya, di Kampung Gedong, Srimukti. Oke teman-teman, kita langsung saja mengikuti kegiatan hari ini di Kampung Gedong, Gabus, Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Let's go. Iya. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Desa Srimukti ya, masih di Kabupaten Bekasi, di Gabus ya teman-teman ya. Ini ya di Desa Srimukti, di mana kemarin kampung ini kebanjiran parah ya teman-teman ya. Dan di sini sudah banyak Bapak Polri, TNI ya. Dan saat ini sudah didatangi oleh Wapres kita ya. Dan sebelumnya tadi katanya ya KDM sudah berkunjung di sini ya, di Desa Srimukti, Kabupaten Bekasi ya. Masih di Gabus ya teman-teman ya. Dan kabarnya tadi KDM sudah berkunjung dan sudah balik kembali ya. Dan saat ini katanya ini Wapres Gibran ya yang sedang berkunjung di sini ya. Cuman saya belum tahu kebenarannya. Cuman di sini banyak banyak pas pampres juga ya. Pas pampres banyak dan juga TNI Polri ya. Kalau KDM tadi saya nggak tahu ya, belum dapat yang KDM, saya belum dapat gambarnya ya. Nah kita kabarnya sih wakil presiden ya yang berkunjung di sini ya. Sepertinya iya nih wakil presiden mobilnya ya, dan banyak pas pampres juga ya. Nah itu dia, itu Wapres teman-teman. Wah, nah itu mobil Wapres itu ya, di situ ya. Oke teman-teman, kita kejar kembali ya. Sepertinya ini wakil presiden ya, Wapres yang berkunjung ke Desa Srimukti ya.
Ini di Gangkong Sangke ya. Oke, kita langsung ke sono teman-teman. Oke, sekarang teman-teman kita coba ikuti iring-iringan mobil Wapres ya. Jadi ini kunjungan Wapres ke Desa Sri Mukti ya. Masih di Gabus teman-teman ya. Dimana kemarin Sri Mukti sini kebanjiran parah ya di desa ini ya. Dan kabarnya tadi pagi KDM juga sudah berkunjung di sini ya teman-teman ya. Tapi sayang nggak dapat kontennya teman-teman. Tadi kabarnya saja, tadi saya diberitahu oleh warga setempat ya. Nah itu iring-iringnya udah jauh teman-teman. Wapres sudah di depan sana, udah arah keluar ke perempatan Gabus. Kembali kita nggak dapet nih. Oke teman-teman, ini kita saat ini berada di Desa Sri Mukti Gabus ya. Dan di sini kita sudah lihat banyak mobil polisi, TNI Polri dan juga Satpol PP teman-teman. Dan saat ini sepertinya sedang ada penurunan barang-barang bantuan ya, logistik bantuan ya yang sedang diturunkan oleh Pak Polisi ya. Nanti kita cari informasi berikutnya ya, kita lihat dulu ya. Jadi ini kondisinya kita berada di Gabus Sri Mukti ya, yang gimana tadi di sini sudah didatangi oleh Pak Wapres kita ya, dan informasinya tadi pagi juga sudah didatangi oleh Pak KDM ya. Cuman kebenarannya saya nggak tahu ya, karena saya belum dapat videonya, cuma dapat informasinya ya. Nah kalau Pak Wapres, Pak Gibran tadi memang sudah datang ya. Cuman tadi saya dapat di saat beliau pakai mobil ya, masuk mobil dan arah pulang ya. Oke teman-teman, di sini sedang berkumpul di Sri Mukti ini ya, masih Desa Sri Mukti ya, di Desa Sri Mukti di Gabus teman-teman ya, dimana di sini sebelumnya kebanjiran ya. Oke teman-teman, kita langsung lihat dulu ya, sedang ada kegiatan apa di sini ya. Jalannya di mana? Jalannya. Ayo, tanya ayo. Jalannya ada nggak? Kalau nggak ada, kita beli nih, baru nih. Jalan Ki Hajar Dewantara. Ini jadi sebelumnya setelah Gabus kembali terendam banjir ya, langsung menjadi sorotan kembali teman-teman ya. Nah, ini masih sebelumnya di sini sudah didatangi oleh KDM dan juga Wapres Mas Gibran ya. Dan di sini masih berkumpul ada dari Polres, dari Polri, TNI ya, dan juga perangkat desa teman-teman. Dan sini ada Pak Camat nih, di sini ada Pak Camat juga berkumpul ya. Ini Pak Camat ya teman-teman ya, Pak Natsmudin, Pak Camat. Jadi sedang berkumpul nih. Jadi Desa Gabus kembali menjadi sorotan ya teman-teman ya. Dan langsung di sini menjadi perhatian kembali ya, baik dari gubernur kita Pak Dedi ya,
Dan juga bahkan Wapres kita Mas Gibran datang ke sini juga ya, meninjau lokasi yang kebanjiran ya. Yang paling parah ini di Gabus adalah di Sri Mukti teman-teman. Di desa Sri Mukti yang kebanjiran cukup parah ya. Terus Batur mana Batur? Ini mau itu kan? Dan kali ini kita pantau saja kegiatan yang ada di Sri Mukti ini ya. Apa berarti ya? Dan bahkan Pak Bupati juga langsung meninjau ke sini teman-teman ya. Nanti kita lihat, nanti kita akan coba kalau ada kesempatan kita wawancara Pak Bupati ya. Jadi di sini langsung didatengin oleh Pak Gubernur, Pak Wapres, Pak Bupati. Wah, komplit ya teman-teman, langsung menjadi perhatian dari pemimpin Jawa Barat ya teman-teman ya. Nanti ada kesempatan kita pengen wawancara Pak Bupati ya. Nah, nih, Pak Bupati nih. Oke teman-teman, kita dapat kesempatan untuk wawancara oleh Pak Bupati. Bang kasih jarak Pak Sigit. agak mundur aja. Pak Sigit. Ya. Kenapa Pak Sigit? Izin Pak PLT Bupati, diminta informasi untuk kegiatan hari ini Pak. Ya, kegiatan hari ini saya ada di Desa Sri Mukti, letaknya di pesantren apa namanya? Nadatul Watan. Nah, jadi saya melihat kondisi masyarakat daerah sini dan kita juga harus cari solusinya karena setiap tahun ini kan banjir langganan. Ternyata tadi ada Pak Wapres datang ya. Siapa? Kita sudah mengajukan ke beliau untuk di apa namanya? Normalisasi kali Cibl. Kalau kali Cibl tidak dinormalisasi ya akan begini terus. Jadi sekarang ini saya mengidentifikasi mana saja daerah yang banjir tahunan dan kita ke depannya nyari solusinya. Apa solusinya ke depannya? Gitu, kayak kemarin saya turun di Wanasari karena kali Cibelnya besar, kali yang sungai yang kecilnya airnya ngantri, akhirnya kita akan bikin codetan. Kalau codetan kan sama jalan gitu. Kayak kita jalan tol. Mungkin itu solusi. Tapi akan kita lihat dulu besok saya akan ketemu beberapa dinas dan langsung dengan Pak Camat apa saja yang memang terkendala. Apalagi sekarang ya, kita tujuan sekarang saya datang ke sini sambil melihat masyarakat, kita juga memberi bantuan ala kadarnya, kayak air bersih, mungkin nanti ada perahu kalau memang sampai dalam. Tadi Bu Kapolres juga sudah membantu dengan ada mie, ada selimut, Bu Kapolres. Beras juga Bu Kapolres. Nah sekarang kita lagi nunggu juga untuk makan ya. Untuk nasi nanti sore juga sudah ada kita siapkan. Tapi tetap solusinya harus kita cari. Nah, untuk yang terdampak ini Pak ada beberapa kakak Pak. Yang di sini aja ada 200 orang. Kalau kakak ya hampir sedesa ini Pak terdampak. Tapi di Bekasi sekarang ini sudah 16 kecamatan, 54 titik. Kalau Bekasi ya. Untuk program kedepannya mohon maaf Pak Nah itu, PLT. jadi kita wacana untuk normalisasi kali CBL itu dari ruas mana sampai ya, mana Pak? tadi PLT? kita sudah bicara dengan Pak Wapres mengajukan untuk normalisasi. Normalisasi kebutuhan kita Pak, Iya. bukan hanya di sini. Karena Wanasari juga, masalahnya di CBL juga. Iya. Jadi itu yang mungkin panjang kali. Nanti kita identifikasi dulu Pak, sejauh mana yang memang harus normalisasi. Oke Pak, satu lagi Pak, ini terkait pemancangan sipil sisi kiri ya Pak ya. Satu sisi sudah terpancang, Pancangan apa apakah sipil akan apa nih? dilanjutkan pemancangan? Yang mana? Kali Bekasi, kali Gabus Pak. Kali Gabus. Oh, belum ada anggaran ya. Tapi perencanaan ada. Perencanaan sih masih ada. Nah, karena kemarin berkenaan dengan anggaran, insya Allah nanti akan kita lanjutkan Pak. Nah tadi saya sempat wawancara dengan warga yang terdampak banjir kemarin di Kali Gabus Pak. Itu ada
info katanya yang di hulunya menjadi salah satu penyebab banjir kemarin di Kali Gabus, Pak. Bagaimana untuk kedepannya? Ya, pokoknya begini Pak, kalau memang jadi penyebab, kita lihat dulu Salah penyebabnya satu apa. Pak ya. Ya salah satu, apa dulu kita lihat penyebabnya. Kalau memang di situ ada bangunan liar, tangli misalnya, ya mau nggak mau harus kita rapikan. Tadi juga Pak KDM bicara ada apa? Ada warung, ada jembatan, ya udah harus kita rapikan sama kita. Makanya sekarang saya datang selain melihat warga, mengidentifikasi juga dan mencari solusinya ke depannya. Gimana ke depannya kita jangan langganan, minimal mengurangi gitu. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Sama-sama. Ya. Oke Pak, perkenalkan diri dulu Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Pak Naman, warga masyarakat Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Oke, terkait bencana banjir yang melanda Kampung Gabus ini, seperti apa Pak kondisinya? Terkait masalah banjir, memang penyebabnya ini salah satunya dari tanggul Kali Cibel ya, yang sampai saat ini belum ada turap untuk menjaga aliran air dari Cibel ke Kampung Gedong ini. Makanya setelah Kali Cibel itu banjir, airnya meluap sampai ke desa kami, khususnya ke Kampung Gedong. Oleh maka itu kami sebagai masyarakat Gabus Duku Desa Sri Mukti minta kepada para pemerintah setempat, khususnya kabupaten, bagaimana cara supaya Kali Cibel itu diturap atau dibuatkan tanggul, karena penyebabnya itu. Saya rasa kalau seandainya itu diturap atau dibuatkan tanggul, saya rasa air yang dari Kali Cibel sudah tidak jatuh ke desa kami, ke Desa Sri Mukti, seperti itu. Nah, itu untuk posisi dari yang perkampungan yang ada di sini dengan Kali Cibel itu lebih rendah perkampungan atau Kali Cibelnya Pak? Jadi sejajar ya, antara kampung sama Kali Cibel itu, karena Kali Cibel itu tidak ada tanggul sama sekali, tidak ada kali pembatas. Jadi belum diturap. Ketika nanti sudah diturap, air tetap bisa mengalir ke Kali Cibel. Kalau seandainya sudah diturap, pasti air bisa mengalir dari kampung ini bisa turun ke Kali Cibel. Walau bagaimanapun juga Kali Cibel itu lebih rendah dibanding kampung ini, gitu. Dibanding kampung Gedong. Untuk saluran yang ada di Kampung Gabus ini, salurannya kondisinya seperti apa Pak? Kalau saluran sih sudah maksimal ya, cuman memang masih ada kekurangan lah. Ya gitu, arti kata perlu penambahan lagi saluran ya, terutama saluran kali-kali tengah ini ya minta lebih besarkan lagi gitu ya, karena dengan besarnya nanti saluran itu mungkin air itu lebih cepat, debit air itu lebih cepat keluar ke Kali Cibel, seperti itu Pak. Untuk bantuan kepada para yang terkena banjir, yang terdampak banjir ini, apa sudah ada bantuan apa belum? Alhamdulillah, kalau terkait masalah bantuan, pertama dari pemerintah setempat, desa, kecamatan sudah diberikan dari awalnya banjir ini terjadi, sudah diberikan bantuan gitu. Yang pada intinya kalau untuk bantuan mereka sigap, khususnya pemerintah desa setempat dan kecamatan. Itu satu lagi tambahan, penataan ruang itu kelemahan satu wilayah. Ya tadi seperti Bapak ini tadi bilang, memang Pak Naman bilang kita ini penataan ruang untuk drainase tadi sangat kurang Pak. Karena itu memang perlu ditata ulang lagi. Ya kayak gini kan perlu sebenarnya segera ada pembuatan drainase untuk mengatasi supaya jangan jadi genangan-genangan. Karena itu ini akan terus terjadi, siklus ini akan terus terjadi. Bagaimana tumpahan dari Kali Cibel seperti tadi, terus Cibel tadi tidak hanya dibikin turap tanggul tadi seperti Pak bilang tadi, yang satu lagi itu perlu didalamin lagi, dikeruk lumpurnya. Jadi dirapiin, dinormalisasi, karena baru sudah diturap. dangkal. Iya, sudah dangkal, terjadi pendangkalan karena banyak bangunan-bangunan di pinggiran di situ. Nah, kita tagih ini janji pemerintah daerah, kabupaten, bagaimana koordinasinya tiap kecamatan, desa, dan provinsi untuk menertibkan hal yang tadi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Betul. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih Pak ya. Semoga banjir cepat surut ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Iya, iya. Sama-sama. Tujuan